Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Esosi, angkatan 48 Diklat Stunting. Di sini saya menyampaikan tugas akhir video, di mana video ini adalah modul 2 sesi 1 tentang permasalahan sosial. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah konsep diri, yang kedua pengertian stunting, yang ketiga penyebab stunting, yang keempat dampak stunting, yang kelima dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Baik, ayo kita ke tempat Ibu KPM. Wabarakatuh. Mohon izin Bu, kita cuma sebentar saja. Di sini saya menyampaikan modul 2 permasalahan stunting, Bu, dimana pelajaran ini ada 5 langkah, cuman 5 langkah aja, Bu. Langkah pertama itu konsep diri, dimana konsep diri ini bertujuan untuk mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting, serta ibu-ibu peran aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Itu di langkah pertama, Bu. Dimana langkah pertama itu ini saya ngambil intinya aja. Kenapa Bu? Karena kita menghemat dan mengefisiensi waktu. Yang pertama, adanya hubungan erat antara harapan orang tua dengan usaha yang dilakukan orang tua, Bu. Jika orang tua ingin menjadi sukses, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha apapun yang mewujudkan harapannya, dengan catatan yang harus halal, ya, yang halal lah, Bu. Nah, yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi. Nah, ibu-ibu tahu nggak stunting itu apa? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu stunting, ya. Nah, di sini stunting adalah di mana tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya, Bu. Nah, langkah kedua itu pengertian stunting. Nah, itu yang tadi, Bu, badan usia anak tidak sesuai dengan umurnya. Iya, kayak si Cinta berarti. Sinta umurnya berapa? Mau 16. Nah, Tapi itu. badannya sekitar 16 sudah tuh. Tahun 2006. Terus apa, Bu? Di sini saya singkat aja, Bu. Di mana, Bu? Banyak ini ada situasi A dan situasi B. Nah, di mana situasi A tinggi badan yang sesuai dengan sesuai anaknya, itu di situasi A itu normal, ya, Bu, ya. Yang kedua situasi B. Nah, tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak seusianya, yang itulah yang disebut stunting, Bu. Artinya tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya, gitu, Bu. Nah, adapun resiko stunting itu lebih tinggi, Bu, pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Itu dengan catatan harus gizinya banyak, Bu, gitu. Nah, adapun langkah ketiga itu adalah penyebab stunting, Bu. Nah, di sini penyebab stunting adalah stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung, Bu. Di mana penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, tidak imunisasi, dan tidak penyakit berulang. Nah, yang ketiga adalah penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi atau rangsangan sejak dari kandungan sampai umur 2 tahun. Itu lawan-lawannya, dan tidak menjaga kebersihan diri dari lingkungan, Bu. Itu adalah penyebab stunting, Bu. Nah, langkah keempat adalah dampak stunting. Itu sangat ngeri loh, Bu. Dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh kembang.
dan rentan terhadap penyakit. Semua penyakit banyak masuk situ. Makanya harus dicukupin gizi dari kandungan sampai umur 2 tahun aja dulu, Bu. Itu rentannya tumbuh kembangnya anak gitu, Bu. Nah, terus dampak jangka panjangnya itu kan jangka pendeknya ya, Bu ya. Jangka panjangnya stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa, Bu. Nah, kenapa gitu, Bu? Demikian, Bu. Nah, di sini ada dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting, di mana ibu-ibu KPM PKH ini kan sudah mendapatkan bantuan BPNT ya, BPNT selama per bulan. Ibu kan dapatkan beras ya? ya berasnya. Nah, itulah untuk pemasukan gizi anak dari dalam kandungan sampai seterusnya gitu. Nah, apabila anak-anak ibu itu sudah tidak ada komponen PK-nya tetap berjalan, Bu. Nah, terus, untuk mencegah anak itu supaya tidak stunting, yang pertama orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Kita manfaatkan yang ada di dalam anak atau masih dalam kandungan. Yang kedua, stunting dapat dicegah loh, Bu. Nah, dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi. Gizi seimbang pada kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kan betul kan, Bu? Anak kehamilan sampai 2 tahun aja. Nah, itulah untuk apakan stunting supaya tidak gagal tumbuh kembang anaknya itu, Bu. Nah, terus mengakses layanan kesehatan. Mengakses layanan kesehatan itu seperti Pustu, Posyandu, dan Puskesmas. Nah, agar tidak timbul berita hoak, Bu. Ya. Terus pemberian stimulasi atau rangsangan. Nah, itu sangat perlu ya, Bu ya. Dan ketiga, menjaga kebersihan diri serta lingkungan diri kita, Bu. Nah, untuk menangani anak yang stunting itu ada 2. Yang pertama, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok anak tersebut, Bu. Nah, yang kedua, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting. Nah, di sini, Bu, stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli, jangan kita jauhi ya, Bu ya. Siapapun kita harus mulai saat ini berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik, Bu. Itu aja, Bu. Saya akhiri untuk pelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.